Siap. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Hari lalu materi kita kali ini tentang ikatan kimia. Tapi sebelum kita lanjutkan materi kita akan awali kegiatan kita dengan doa bersama. Saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan hati kita untuk mengucap Tuhan dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami anak-anak ini karena Tuhan kehadiran-Mu. Karena begitu besar cinta dan kasih, Engkau telah mendampingi kami dari tadi hingga masuk ke kami masing-masing. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menjaga dan melindungi kami hingga kegiatan ini dapat berawal dan berakhir sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih. Silakan. Ada yang masih ingat materi kita? Sistem kredit unsur dan baik, sebelum mulai kita absen dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Hadir semua kan? Ya. Baik. Berarti hari ini kita siap materi terakhir ya untuk kimia 1. Hari ini ikatan materi tentang ikatan kimia. Materi kita dalam semester ini adalah materi yang terakhir. Kemudian nanti minggu depan kita akan saya akan di kelas sebelah dengan materi yang sama untuk hari yang terakhir. Sudah siapkah hari ini? Sudah. Materi kita hari ini tentang ikatan kimia ya. Ikatan kimia kita hari ini saya rangkum dia dengan beberapa tujuan yang akan kita capai bersama hari ini. Ada 6 tujuan yang akan kita usahakan kita capai hari ini. Yang pertama itu menjelaskan tentang pengertian ikatan kimia. Kemudian yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis ikatan kimia. Kemudian yang ketiga dapat menjelaskan karakteristik masing-masing. Saya harapkan kita untuk nanti sebentar dalam penyajian materi kita siapkan buku untuk menulis hal-hal yang penting. Kemudian yang keempat memberikan contoh senyawa yang memiliki ikatan ion, ikatan kovalen dan ikatan logam. Kemudian siswa mendiskusikan peran ikatan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir siswa dapat melakukan presentasi. Nanti materi terakhir atau kegiatan kita yang paling terakhir atau penutup kita adalah presentasi gambar kerja tugas yang akan saya berikan. Sebelum kita mulai, saya ajak kita untuk kita nonton sama-sama video ya. Bisa lihat toh kita sama-sama. Bisa. Mulai dari mikroorganisme hingga manusia. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses hidup. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam tersebut. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam membutuhkan namun tidak dalam. Garam memiliki sifat yang sangat spesial. Kalau keadaannya pada sifat dari garam akan dipisahkan dia dan struktur senyawanya. Bagaimana cara struktur garam? Oke, video singkat ya. Mau ulang lagi atau cukup? Cukup ya. Ada yang mau komentar tentang video yang tadi? Ada tak?
Apa yang kamu nonton di video tadi? Hah? Ya, dalam ikatan kimia dalam kehidupan kita setiap hari. Contoh yang paling nyata itu adalah garam, kemudian ada contoh air lagi, kemudian apa lagi? Ada dalam tumbuh-tumbuhan ya. Jadi hampir seluruh hidup kita itu dibentuk oleh ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu ada dalam alam, tapi ada juga dalam hidup kita. Nanti sebentar dalam materi nanti kita akan lihat. Oke, kita lanjut. Oke, pemantik, pertanyaan pemantik, apa yang terjadi antara atom ketika mereka membentuk ikatan? Kemudian ikatan ionik itu memiliki sifat yang berbeda dengan ikatan kovalen. Oke, kita lihat sama-sama apa itu ikatan kimia. Ya, saya harap supaya kita menyiapkan alat tulis ya nanti sebentar ada beberapa. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia merupakan ikatan dalam interaksi gaya tarik menarik antara atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa menjadi stabil. Jadi ikatan kimia itu terjadi menyebabkan itu gaya tarik menarik antara elektron sehingga suatu senyawa itu menjadi stabil. Kenapa dia menjadi stabil? Kemarin dalam pelajaran kita tentang konfigurasi elektron. Elektron terluar itu ada macam-macamnya. Elektron terluar itu akan disebut dengan apa? Elektron valensi. Ya, elektron terluar atau disebut juga dengan elektron valensi. Jadi jumlah elektron itu pada umumnya elektron atom-atom itu belum stabil. Jadi dia berinteraksi karena ada gaya tarik menarik. Sama seperti kita juga biasa juga ada gaya tarik menarik di antara kita. Ya, gaya tarik menarik itu akan menyebabkan ikatan kimia. Ikatan kimia itu terjadi sehingga atom-atom itu akan menjadi stabil. Oke, kita lanjut. Baik, ya yang pertama itu susunan elektronnya tujuannya itu supaya menjadi stabil. Kemudian yang berikut jenis ikatan kimia itu satu itu ikatan ion, kemudian yang berikut kovalen, kemudian yang berikut dan yang terakhir adalah ikatan logam. Secara garis besar itu ikatan kimia itu ada 3. Yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, yang terakhir adalah ikatan logam. Dari ikatan kovalen itu ada 2 nanti. Sebentar ada ikatan kovalen koordinasi dan ikatan kovalen itu ada polar dan non-polar. Ya, tadi saya ngomong di awal tadi, susunan elektron yang stabil itu dia mengikuti kaidah oktet dan duplet. Ada di situ. Ya, kaidah oktet itu menyatakan bahwa atom-atom cenderung memiliki 8 elektron pada kulit terluar atau elektron valensinya harus 8. Kemudian kaidah duplet adalah elektron valensinya harus berapa? 2. Harus 2. Jadi dalam nanti sebentar atau di kamu lihat di buku situ itu di apa? Sisi periodik unsur yang ada di buku itu kamu lihat yang unsur gas mulia. Ada toh? Yang paling terakhir itu 2, 8, 8 dan seterusnya ya elektron valensinya. Oke. Ya, kita lihat di sini tata konfigurasinya seperti itu ada di papan. Unsur gas mulia di tabel periodik di komponen buku itu yang paling terakhir itu.
Ada toh? Ada. Helium apa lagi? Di kamu punya buku situ? Tidak jelas kan? Helium, neon, argon, krypton, xenon dan radon. Yang paling terakhir itu ada kolom yang terakhir itu adalah konfigurasi elektron gas kemudian. Kemudian nomor atom 2, 10, 18, 16, 54, kemudian 86. Elektron valensi itu yang diberi tanda merah. Diberi tanda merah. Oke, kita lanjut ya. Untuk memenuhi kaidah objek tersebut akan terjadi pelepasan dan penarikan elektron. Ya, perhatikan baik-baik supaya memenuhi kaidah yang tadi dia punya elektron valensinya supaya 2 atau 8 itu dia harus dibuat apa? Melepas atau menarik. Kalau kau duduk diam-diam saja, pasti kau tidak bisa stabil itu. Jadi kita harus berusaha untuk mendapatkan, kemudian kita harus bisa melepas. Itu hukum alamnya. Ya, kita lihat di situ pelepasan elektron. Suatu unsur akan melepas elektron valensi dengan membentuk ikatan ion positif yang bermuatan sejumlah elektron yang dilepas. Kita lihat contoh di situ Na, natrium ya. Ya, kita lihat ya natrium. Nomor atom berapa di situ? 11. Petrus channel berapa? 11 ya. Petrus berapa? 11. Kemarin kita sudah sama-sama lihat itu konfigurasi elektron. Kulit K berapa? 2. L berapa? 8. Sisanya berapa? 1. Mereka jawab 1 tapi hormat terlihat di siswa. Begitu kan? Ya. Mudah-mudahan tidak ya. Kemudian yang berikut Mg, magnesium. Elektronnya berapa? 12. Kemudian konfigurasi elektronnya seperti yang ada di depan. Saya tidak perlu rumuskan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mengusulkan contoh? Tidak ada kan? Baik, kita lanjut ya. Unsur-unsur yang cenderung melepaskan elektron adalah unsur logam berada pada golongan 1A, 2A, 3A. Membentuk elektron valensi berapa? 1, 2, 3. Dan seterusnya. Kecuali apa itu dalam sistem periodik itu yang apa golongan transisi dan transisi dalam dan transisi luar. Ya, penarikan elektron. Kalau tadi dia melepaskan, yang tadi contoh yang pertama tadi saya tulis di situ dia melepaskan yang tadi satu elektron yang di sini tadi ini dia melepaskan yang ini, kemudian yang contoh yang di situ 9F dia menarik ya. F berikatan dengan FO. Dua 6 kemudian melepaskan 2. Botan. Ya, kita lihat pergerakan elektronnya. Kita lihat sama-sama itu. Bagaimana kita tahu bahwa Mg itu punya 2 elektron valensi? Bagaimana Pak? Mg 12 ya. 12.
12 kah? Kulit K berapa, yang berapa, yang berapa? K berapa? 2. Yang berapa? 8. 2. Dua pergerakan yang tadi yang dua elektron ini sementara bergerak untuk mendekati dua atom CR. Masing-masing CR itu membutuhkan satu elektron. Victor ya? Bisa. Ya, ikatan itu disebut ikatan kovalen elektron secara bersama. Kita lihat struktur Lewis ya. Ada yang mau bertanya di situ struktur Lewis? Atau ada yang saya gambar salah di situ Pak? Ada tidak ada yang salah ya? Ya. Jenis ikatan kovalen. Ya, kita lihat di situ. Ikatan kovalen tunggal. Ya, ikatan kovalen tunggal itu yang ada tanggalnya. Yang tadi itu digambarkan dengan dua atom H ya. Kemudian ditambah dengan satu atom O. Ya, ini ikatan kovalen merangkap dua lagi ya. O2. Kita lihat di situ. O tadi 6 ya. Jadi O tadi berapa? 8. Elektron valensinya berapa? 6. Rangkap 3. Bisa tulis yang itu Bang? Atau sudah tulis? Belum. Ya, silakan tulis. Dua atom yang rangkap tunggal tadi atau ikatan tunggal tadi, dua atom A ditambah dengan satu atom O. Kemudian tidak usah gambar yang itu, nanti sebentar di punya ikatannya baru digambarkan. Ya. Yang tadi titik tadi yang itu anjuran struktur Lewis tadi tidak perlu ditulis. Yang ditulis itu yang nanti sebentar ada tanda merah. Sudah kan? Kalau kamu tadi saya tayangkan kamu langsung tulis itu deh. Masih semangat kah atau kita bikin satu kali baru sampai satu? Masih semangat. Kalau sudah kan? Belum. Kita lihat ikatan logam ini yang terakhir sudah ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan elektron valensi atau logam. Nanti sebentar kita lihat dia punya gambarnya. Nah, seperti ini. Logam yang bermuatan positif, kemudian itu elektron bebas di antara ion logam yang membentuk lautan elektron. Kita lihat di situ. Yang bermuatan positifnya kalau dalam satu besi itu dia seperti ini, sementara elektronnya itu di dalam itu ada pergerakan elektron. Dan besi bator itu di dalam itu sebetulnya itu pergerakan elektronnya itu ada di dalam, tapi itu tidak bisa mengamati dari mata ya. Kita harus bisa itu melihat itu ada di punya alat. Kita bisa lihat. Ya, ini gambar ikatan. Ya, kita lihat sama-sama itu nanti sebentar kita lihat pergerakan elektron. Yang tanda positif tadi apa? Ion logam yang bermuatan positif. Itu ada tulis di situ ion logam bermuatan positif. Ada di situ. Ya, kita lihat ada beberapa ion yang bermuatan positif. Kemudian elektron itu ada tanda warna kuning di situ. Kita lihat dia punya pergerakan. Ikatan logam terbentuk oleh elektron yang bergerak bebas di sekitar ion-ion positif. Ya, kita sampai di sini kita lanjut dengan permainan untuk kita
kerja kita punya tugas diskusi kita. Tugas diskusi kita itu setengah jam sebelum kita diskusi kita bentuk kelompok yang tadi saya sudah bilang. Kamu maju ke sini. Mari kita bantu. Mari kita ke sini terus kita berjalan sekitar. Waktu diskusi kalian itu harusnya 10 menit saja, 10 sampai 15 sudah. Karena nanti masih presentasi lagi, nanti masih ada yang respon lagi, kemudian buat kesimpulan. Kelompok 1 silakan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman kelompok. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan observasi batas yang diberikan kepada kelompok. Jawaban nomor 1 A. Ikatan kovalen. Nomor 2 B. Perbedaan elektron negativitas yang besar. 3A. Pembagian pasangan elektron antara atom. 4D. CH4. 5A. Karena memiliki banyak elektron takut terikat. Nomor 1 tadi apa? A. A. Nomor 2 B. D. Nomor 3 A. nomor 4 D. 5. A. Oke. Nanti sebentar masih ada 3 kelompok lagi. Nomor yang angka kemarin itu sudah, sisa ini sudah belum. Ya kelompok silakan kita beri tepuk tangan untuk mereka. Tapi jawaban yang mereka berikan itu hanya 2 saja yang benar. Salah di mana saya belum beritahu karena masih ada 3 kelompok. Oke, kita beri tepuk tangan, silakan duduk. Oke. Silakan kelompok 2. Jangan tunggu waktu. Kelompok 1 2. Kelompok 2. Siapa? Kelompok 3 siap-siap, kelompok 3. Silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kasih mereka semangat. Kita beri kelompok 1 yang juga benar. Harapan supaya dia silakan. Selamat pagi. Kelompok yang lain dengar di depan. Ya, silakan. Oke. Nomor 2 B. Nomor 3 C. Nomor 4 D. Nomor 5 B. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok yang mereka masih dapat skor yang sama. 2 benar. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 itu tadi saya susul ya beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1 dan 2 silakan selesaikan itu.
Kemudian kelompok yang lain juga silakan selesaikan. Kelompok keempat. Ya, silakan. Nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, nomor 4B, nomor 5D. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Benar 3. Skornya 3 yang benar. Silakan kelompok keempat. Kamu dapat yang 2 benar, dapat 2 permen, yang silakan. Kami akan memberikan Nomor 1. D. Oke. Nomor 2B, 3C, nomor 4B, 5C. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok yang 1 saja yang salah. Kita sama-sama lihat dia punya jawab. Silakan dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Oh ya, ya, silakan. Baik, kita lihat waktu kita sudah itu habis, ini kita masih pakai waktu tambahan. Ada tugas tambahan lagi, masih 2 lagi tugas tambahan. Terima kasih atas ya partisipasi kalian. Jadi saya tadi berharap supaya semua jawaban yang tadi kamu berikan itu adalah hasil diskusi dari kamu punya kelompok, ya tidak ada pendapat pribadi ya. Kemudian itu dia punya rangkuman kesimpulan kita akan buat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama di sini. Ya. Yang pertama, ikatan kimia merupakan ikatan dalam interaksi gaya tarik menarik antara 2 atom atau molekul yang menyebabkan, ingat yang tadi, suatu atom menjadi stabil, dia harus berikatan atau melepaskan dan mengikat. Oke. Yang kedua, susunan elektron stabil mengikuti kaidah oktet dan duplet. Oktet itu jumlah elektron valensinya harus 8, kemudian duplet itu jumlah elektron valensinya harus 2. Ikatan ion terbentuk gaya tarik menarik antara itu ikatan ion muatan. Kemudian ikatan kovalen terjadi pemakaian persamaan elektron. Dan yang terakhir, siapa yang mau beri kesimpulan apa itu ikatan kimia? Ada yang mau beri itu kan? Ikatan kimia terjadi karena oke, silakan. Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antara atom dengan atom yang bergabung membentuk senyawa kimia yang stabil. Oke, kita beri tepuk tangan. Baik, dengan kesimpulan kita akan tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama. Ya, silakan.